Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Sarzal Pahlawi. Pada malam hari ini saya akan kembali membahas tentang kasus kematian satu keluarga di Jakarta, persisnya di Kalideres. Yang menurut polisi, kasus ini nampaknya semakin rumit dan tidak akan bisa terpecahkan dalam waktu dekat. Karena banyak hal yang harus diperhatikan agar polisi tidak salah ketika menyampaikan informasi kepada masyarakat. Berita kali ini sangat ngeri sedap ya, karena saya saja ketika membaca berita ini sangat merinding. Seperti apa beritanya saya akan sampaikan kali ini. Saya mengutipnya dari tribunjatim.com dengan judul isi chat 2 HP keluarga Kalideres dikuak, negatif, polisi akui teka-teki makin rumit, harus hati-hati. Bahkan dalam pernyataannya pihak kepolisian mengatakan bahwa kasus seperti ini tidak pernah dijumpai pada kasus-kasus sebelumnya. Artinya kasus ini sangat penuh dengan teka-teki, sangat penuh keganjilan, dan sehingga tidak heran kalau ada anggapan bahwa ada pengamat yang mengatakan bahwa keluarga ini menganut suatu aliran atau menganut sekte tertentu. Karena dari kronologis kejadian, menurut hasil temuan polisi ataupun menurut pengakuan dari saksi yang pertama kali menyaksikan kejadian ini, itu sangat-sangat aneh. Baiklah, saya akan bacakan beritanya. Tribunjatim.com. Kasus kematian 4 anggota keluarga di perumahan kawasan Kalideres, Jakarta Barat makin rumit. Polisi pun mengakui pihaknya sangat butuh kehati-hatian demi mengungkap apa yang terjadi dengan keluarga ini. Kematian pasangan suami istri, anak, serta ipar itu mengejutkan warga sekitar termasuk kepolisian. Pasalnya, kasus ini menjadi unik karena ternyata ada cara hidup berbeda yang dilakukan oleh keluarga ini. Terungkap pada akhirnya pengakuan saksi kunci yang pertama kali mengetahui bagaimana Reni Margareta, satu di antara 4 korban itu meninggal. Reni Margareta, ibu dari Dian, disimpan dalam kamar dalam keadaan sudah meninggal dunia. Luar biasa sekali. Berarti mereka sebelum semuanya meninggal, mereka hidup dengan mayat. Mereka tinggal bersama dengan mayat, sesuai dengan kronologis yang diceritakan oleh petugas koperasi. Dian dan ayah serta iparnya tinggal beberapa waktu bersama Reni Margareta di kediaman yang sama. Keluarga ini oleh para tetangga dan warga sekitar memang diketahui sangat tertutup. Penemuan Reni Margareta yang telah meninggal dunia itu pertama kali disaksikan oleh seorang petugas koperasi yang berkunjung ke rumah. Petugas koperasi itu masuk ke dalam kamar untuk mengecek keadaan Reni Margareta. Dian, sang anak, melarang kedua petugas koperasi itu untuk menyalakan lampu karena disebut ibunya tak suka ada cahaya. Padahal ibunya sudah meninggal dan disimpan di dalam kamar. Coba bayangkan, seandainya itu terjadi, kita yang mengalaminya hidup tinggal bersama mayat yang sudah membusuk. Tak disangka saat menyalakan flash pada ponsel, diketahuilah sosok Reni sudah menjadi mayat. Namun Dian menyangkal dan menganggap sang ibu masih hidup. Jadi Dian ini merupakan anak dari Reni Margareta. Dijelaskan oleh kepolisian, temuan lain juga terlihat dari ponsel yang ada.
2 buah ponsel dari anggota keluarga yang ditemukan di rumah itu akhirnya dianalisis. Hasilnya mengejutkan. Polisi bahkan menyebut kasus kematian ini semakin rumit. Teka-teki yang harus dipecahkan polisi tampak makin sulit. Polisi mengungkap ada kejanggalan isi dari 2 ponsel milik keluarga yang tewas misterius itu. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi, menjelaskan, 2 ponsel tersebut diduga digunakan bersama-sama oleh keempat korban. 1 HP digunakan oleh masing-masing 2 orang. Dan kami lihat di sini ternyata ada aplikasi Peduli Lindungi atas nama masing-masing 2 orang, ujar Hengki kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya Senin 21 November 2022. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara oleh tim ahli digital forensik, ditemukan pesan komunikasi satu arah dari ponsel pertama ke ponsel kedua. Pesan tersebut menurut pandangan tim ahli komunikasi satu arah maksudnya satu pesan, satu HP mengirim satu pesan ke HP yang lainnya, akan tapi belum sempat dibalas, itu maksudnya. Pesan tersebut menurut pandangan tim ahli psikologi forensik berisi banyak kata-kata tentang emosi yang bersifat negatif. Kira-kira seperti apa emosi yang bersifat negatif tersebut? Karena menurut penelusuran saya dari beberapa berita yang ada, ternyata si Dian ini dia memiliki hobi suka membaca novel yang membahas tentang kematian. Jadi banyak sekali kata-kata berisi tentang emosi yang bersifat negatif yang saat ini sedang didalami oleh pihak psikologi forensik, ujar Hengki. Padahal kedua ponsel itu dimiliki orang yang sama dalam satu rumah. Polisi menjabarkan bahwa teka-teki penyebab tewasnya sekeluarga di Kalideres, Jakarta Barat itu akan semakin rumit. Polisi mengungkap kejanggalan-kejanggalan dalam kasus tewasnya satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat belum pernah ditemukan dalam kasus serupa sebelumnya. Salah satunya, polisi heran lantaran 2 dari 4 mayat keluarga di Kalideres, Jakarta Barat mengalami mumifikasi. Apa itu mumifikasi? Akan dijelaskan pada bagian berikutnya. Mayat tersebut adalah pasangan suami istri Rudianto Gunawan dan Reni Margareta. Artinya mereka setelah meninggal, kita tidak tahu ini apakah mereka meninggal atau karena dibunuh atau mereka meninggal karena bunuh diri. Ini akan terus digali oleh pihak kepolisian untuk mengetahui apakah dalam kasus ini ada tindak pidana maksudnya apakah tindak pidana yang melibatkan orang lain atau memang keluarga ini mereka bunuh diri. Mumifikasi adalah perubahan yang terjadi pada mayat karena penguapan cairan jaringan. Selanjutnya, ini menyebabkan tubuh menjadi kering dan susut. Kulit berwarna kehitam-hitaman, keras, dan kaku. Hal itu menjadi salah satu kendala utama dalam mengungkap penyebab meninggalnya mereka di dalam rumah perumahan Citra Garden, Extension Blok AC 5, nomor 7 Kalideres. Tim ahli pun mengalami kesulitan meneliti kedua jenazah tersebut yang diketahui adalah Rudianto Gunawan dan Reni Margareta. Pertama, dari hasil diskusi kami membuktikan penyebab kematian itu prosesnya tidak cepat. Dari organ yang diambil contoh untuk diteliti kembali oleh patologi anatomi, itu butuh waktu yang cukup lama. Kira-kira apa penyebabnya, kata Hengki, Senin 21 November 2022. Kemudian yang kedua terkait dengan posisi daripada jenazah. Kemudian yang kedua terkait dengan posisi daripada jenazah yang 2 ini sudah terjadi mumifikasi imbuhnya.
Jadi, dokter-dokter sedang bekerja keras saat ini untuk mencari petunjuk sebab-sebab kematian, sambung Hengki. Terkait motif, ia mengatakan bahwa pihaknya masih belum dapat menjelaskan lebih lanjut karena dibutuhkan kehati-hatian dalam menangani kasus itu. Ini teka-teki yang rumit, namun yakin ini bisa kita pecahkan, katanya. Namun memang butuh kehati-hatian. Jadi puzzle-nya semakin jelas mengapa yang bersangkutan ini jual mobil, jual barang-barang itu untuk apa dan sebagainya, tandas Hengki. Seorang saksi mata yang mengaku sempat masuk rumah milik keluarga di Kalideres, Jakarta Barat sebelum semuanya penghuni ditemukan tewas. Saksi mata tersebut tak lain adalah pegawai koperasi. Hal ini dijelaskan oleh Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi. Saat itu, 2 dari 4 orang tersebut masih dalam keadaan hidup dan hendak menggadaikan rumah yang ditempati senilai 1,2 miliar rupiah. Kedua orang yang masih hidup yakni Dian yang berstatus sebagai anak dan Budianto yang berstatus sebagai ipar. Saksi pun tertarik untuk menerima permohonan gadai dan mengunjungi rumah tersebut agar bisa melihat kondisi rumah. Saat tiba di rumah di kawasan Kalideres itu, saksi pun masuk ke dalam. Namun saat itu bau bangkai menyeruak tercium di rumah tersebut. Kedua saksi mata itu diterima oleh Budianto di dalam rumah pada 13 Mei 2022, namun sudah tercium bau busuk menyeruak di rumah tersebut. Namun saat ditanya kedua saksi, Budianto menyebut bahwa itu hanya bau got yang tidak dibersihkan. Saat masuk ke dalam rumah dan bertemu Dian, kedua saksi memeriksa sertifikat rumah. Ternyata sertifikat tersebut atas nama Reni Margareta, yang tidak lain merupakan ibu dari Dian. Kedua saksi pun bertanya di mana pemilik rumah. Dian menyebut bahwa ibunya sedang tidur. Kemudian kedua saksi meminta melihat pemilik rumah yang sah walaupun sedang tertidur. Dia pun memperbolehkan dengan syarat tidak ada cahaya lantaran ia menyebut ibunya tidak suka dengan cahaya. Kedua saksi masuk ke dalam kamar Reni Margareta. Di kamar itu bau bangkai semakin menyeruak. Tapi jangan dinyalakan lampu karena ibu saya sensitif terhadap cahaya, kata anak atas nama Dian yang turut meninggal di tempat kejadian perkara atau TKP. Jelas Hengki di Polda Metro Jaya Senin 21 November 2022. Namun seorang saksi mata memegang tangan Reni Margareta dan merasakan tubuh wanita tersebut sudah membengkak. Saksi lainnya menyalakan lampu flash dan dari handphone untuk memastikan kondisi Reni. Betapa kagetnya kedua saksi mata yang berasal dari koperasi simpan pinjam itu saat melihat kondisi Reni Margareta yang sudah menjadi mayat. Jadi ini merupakan awal mula terbongkarnya kasus ini. Kita bisa bayangkan seandainya saya atau pemirsa dimanapun saja berada di posisinya petugas koperasi itu. Bagaimana syoknya, bagaimana syok atas kejadian yang dialami. Mereka harus berhubungan dengan keluarga yang sangat aneh, mungkin teraneh di Indonesia, dan seperti yang disampaikan oleh pihak kepolisian bahwa kasus ini tidak pernah ditemukan sebelumnya. Bayangkan saja, ada dua orang yaitu anak dan ipar hidup dalam satu rumah. Terus di sana ada ibu dan bapaknya yang sudah meninggal. Normalnya kan kalau ada orang meninggal, ya kita kasih tahu tetangga. Pasti orang sakit dulu kan kalau dia tidak meninggal secara mendadak. Kalau misalnya keluarga kita sakit, ya kita minta tolong ke tetangga, terus masih tetangga, apalagi sampai meninggal, ya pasti kita memberitahukan tetangga untuk diperlakukan sebagaimana mestinya. Tapi ini kondisinya tidak. Orang tuanya sudah meninggal, ditaruh di dalam kamar, bahkan posisi mayat saat pertama kali ditemukan oleh polisi itu posisinya di tempat-tempat yang berbeda-beda. Ada yang
misalnya si Reni Margareta dia posnya di kamar, ada yang posnya di sofa, dan ada posnya di tempat-tempat yang lain. Inilah sungguh kasus yang sangat menghebohkan, dan kita berharap semoga tidak ada tindak kriminal di sana, artinya keluarga ini tidak dibunuh oleh orang, dan tentunya sehingga rasa penasaran publik, karena ini sudah menjadi isu nasional, itu bisa dijawab, bisa terjawab rasa penasaran publik untuk meredam isu yang ada. Dan tentunya kita harus mendukung sepenuhnya pihak kepolisian, semoga mampu mengungkap kasus ini seterang-terangnya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Tapi saya yakin karena kasus ini akan bisa diungkap dengan terang tanpa ada ditutup-tutupi, karena ini bukan kasus politik ya. Bukan kasus yang melibatkan politisi atau kasus yang melibatkan jenderal misalnya aparat penegak hukum. Ini hanya rakyat biasa yang saya yakin dan percaya polisi akan mampu mengungkapnya dengan setuntas-tuntasnya. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah untuk perkembangan terupdate mengenai kasus kematian satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat ini akan saya sampaikan pada pertemuan berikutnya. Sekian, tetap di channel ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.